Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sebagai orang yang beriman, kita meyakini adanya surga dan neraka. Kedua tempat tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama di dunia. Beragam gambaran tentang keadaan surga dan neraka pun sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran. Surga akan menjadi tempat orang-orang yang selalu taat menjalankan perintah Allah, sedangkan neraka disiapkan bagi mereka yang melanggar apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan tentang berbagai kenikmatan di dalam surga dan pedihnya keadaan di neraka, termasuk percakapan para penghuni surga dan neraka yang juga sudah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Lantas, apakah isi percakapan antara para penduduk surga dan neraka? Apa yang mereka perbincangkan sampai-sampai di antara para penduduk surga ingin melihat keadaan temannya yang dulu di dunia tidak mau beriman? Berikut ini salah satu kisah yang diceritakan Al-Quran tentang dialog para penghuni surga kepada penghuni neraka. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silakan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam firman-Nya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian adalah sebuah ketetapan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun makhluk yang berjiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sebagai orang yang beriman, kita tentunya harus sungguh-sungguh menyiapkan diri untuk menghadapi kematian. Allah memperingatkan kita untuk tidak menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai tempat kita mengumpulkan bekal berupa iman dan amal soleh, sehingga kematian kita husnul khotimah dan kelak menjadi penduduk surga. Keistimewaan surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya digambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya, luas surga digambarkan seluas langit dan bumi. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Selain menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan apa saja yang dilakukan para penduduk surga, hingga isi percakapan di antara mereka. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 50-61. Pada ayat tersebut diceritakan tentang pengalaman salah satu hamba Allah yang disucikan itu sedang menikmati anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sebagian dari hamba-hamba yang disucikan itu menemui sebagian yang lain. Mereka bercakap-cakap dan saling bertanya tentang keadaannya masing-masing. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?" Dia berkata, "Maukah kamu meninjau temanku itu?" Maka dia meninjaunya. Lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka, apakah kita tidak akan mati melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia? Dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini? Sungguh,
Ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Dikutip dari buku berjudul Qalbun Salim, karya Profesor Dr. Muhammad Yunan Yusuf, dijelaskan pada ayat tersebut mereka bukan saja saling bercerita tentang pengalaman kenikmatan yang mereka rasakan di surga, melainkan juga pengalaman ketika masih berada di dunia. Ternyata, Al-Quran menjelaskan jika setiap penduduk surga mengingat apa yang dialaminya ketika masih berada di dunia. Pengalaman itu juga menjadi pembicaraan mereka di surga. Sesuai dengan ayat tersebut, di dalam pembicaraan itu penduduk surga mengisahkan tentang temannya yang meragukan keberadaan hari berbangkit. Dia pun mengajak kawan perbincangannya itu untuk melihat keadaan temannya tersebut di akhirat. Mereka pun menyaksikan temannya yang semasa di dunia tidak percaya dengan kebenaran hari kebangkitan, tengah berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Sahabatnya itu menerima ajakan tersebut. Mereka pun meninjaunya ke neraka. Sesampainya di neraka, mereka melihatnya berada di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala. Mereka berdua keluar dari surga untuk pergi ke neraka. Mereka hendak menyaksikan langsung apa yang sedang dialami temannya selama di dunia itu, karena tidak mempercayai hari berbangkit. Lalu, hamba Allah ini bersumpah jika dia nyaris diseret ke dalam neraka karena temannya itu. Dia pun bersyukur karena adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia bisa selamat dari panasnya api neraka. Ayat selanjutnya merupakan ayat-ayat renungan dari dua sahabat di surga itu. Maka, apakah kita tidak akan mati kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia dan kita tidak akan diazab di akhirat ini? Mereka kembali memperbincangkan nikmat yang telah mereka rasakan, termasuk merenungi kekalnya kenikmatan surga dengan pertanyaan, apakah kita tidak akan mengalami kematian lagi, tetapi tetap hidup selamanya? Pertanyaan tersebut bukan ditanyakan karena tidak tahu, tetapi karena mereka berada di tengah suasana keharuan, mereguk nikmat Allah yang banyak itu. Keharuan ini mendorong munculnya ucapan, apakah kita tidak akan mati? Setelah adanya penegasan yang membangkitkan rasa syukur mendalam itu, mereka pun berkata jika kematian yang mereka alami hanya sekali, yaitu kematian di dunia. Setelah itu, mereka menegaskan jika mereka tidak mendapat azab di akhirat sebagai penduduk surga, karena di surga Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Sahabat Muslim, itulah salah satu kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Beragam kisah disampaikan melalui firman-Nya agar menjadi hikmah bagi setiap Muslim yang membaca dan merenungi ayat-ayatnya. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penduduk surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.